Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk di materi PS ya. Sebenarnya gini ya, materi PS untuk tema 4 itu sebenarnya sama dengan materi PS tema 3. Jadi belum ada perubahan. Namun pun demikian, ada sedikit tambahan yang harus saya berikan kepada kalian. Itu yang saya harus jelaskan langsung. Jadi tidak apa-apa saya gunakan video seperti ini, sederhana tapi insya Allah bisa tersampaikan kepada kalian. Jadi begini ya, perlu saya sampaikan di tema 3 kita sudah pelajari tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi itu terbagi di atas dua, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Kalian semua sudah pelajari dan kalian semua sudah mencari contoh dan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah. Nah, itu sudah kalian berikan tugasnya dalam bentuk ulangan harian kedua IPS ya. Jadi saya anggap kalian semua sudah kuasai. Nah, di tema keempat ini tambahannya itu adalah interaksi sosial, itu terbagi atas interaksi sosial individu dengan individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Jadi ada tiga. Sekali lagi saya ulang, interaksi sosial individu dengan individu, kemudian interaksi sosial individu dengan kelompok, dengan interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Saya jelaskan dulu. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu itu artinya interaksi sosial diri sendiri atau kita sendiri atau orang lain tapi dia sendiri, namanya individu, dengan orang lain tapi orang lain itu juga sendiri. Jadi misalnya saya dengan teman saya satu orang, saya berinteraksi, berbicara, mengobrol, bekerja sama dan lain sebagainya. Itu yang maksud dengan interaksi individu dengan individu. Nah, selanjutnya interaksi individu dengan kelompok itu adalah interaksi seseorang atau satu orang dengan kelompok atau lebih dari satu orang, dua atau lebih, seperti itu. Jadi misalnya saya sendiri berinteraksi atau melakukan kerjasama dengan satu kelompok, misalnya saya melatih regu pramuka misalnya yang terdiri dari 5 orang, ataukah yang terlalu jauh misalnya seorang pelatih sepak bola melatih timnya yang berjumlah 11 orang. Itu yang dimaksud dengan interaksi individu dengan kelompok itu. Kemudian selanjutnya ada namanya interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, yang mana dimaksud dengan interaksi kelompok dengan kelompok itu jangan terlalu jauh, kita lihat di pertandingan sepak bola, pertandingan voli dan lain sebagainya. Ada satu tim melawan dengan tim yang lain, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan interaksi kelompok dengan kelompok. Kelompok itu yang mana yang dimaksud? Kelompok itu adalah 2 orang atau lebih. Jadi bukan 1 orang, 2 orang atau lebih. Yang dimana dimaksud 2 orang, 3 orang, 4 orang dan seterusnya. Itu yang dimaksud ya. Jadi itu penjelasannya antara interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, setelah itu di interaksi individu kelompok dan kelompok ini itu ada 2 macam. Ada namanya interaksi yang apalagi namanya menghasilkan persatuan dan interaksi yang menghasilkan perpecahan. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau di tema 3 itu ada namanya positif negatif. Ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau di tema 4 ini dia lain namanya. Namanya itu adalah interaksi sosial yang mengundang atau menghasilkan persatuan, atau interaksi sosial yang menghasilkan perpecahan. Itu yang dimaksud. Nah, yang mana yang dimaksud dengan yang menghasilkan persatuan? Yang menghasilkan persatuan itu misalnya ada satu orang itu berinteraksi individu dengan kelompok, misalnya dia ikut bergotong royong dengan kelompok yang sudah bergotong royong pada awalnya. Nah, itu namanya interaksi yang mengundang atau menjadikan sebuah persatuan. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian yang mana yang dimaksud dengan interaksi yang menghasilkan perpecahan? Interaksi yang menghasilkan perpecahan itu misalnya, ini ya, jangan terlalu jauh, kita ambil contoh. Misalnya ada suatu daerah itu yang melakukan perang kelompok, misalnya yang sering terjadi di Makassar.
misalnya kampung sebelah dengan kampung di sini, itu mereka berkelompok di sebelah dengan berkelompok juga di kampus ini melakukan perang saling busur, saling lempar batu. Itu namanya adalah interaksi kelompok dengan kelompok, tapi interaksi yang apa? Yang mengundang atau menghasilkan perpecahan, itu yang dimaksud. Ya, jadi itu adalah materi untuk tema 4 ini. Sebenarnya tidak banyak. Yang di tema 4 itu semua tidak banyak. Yang banyak itu sebenarnya cuma bahasa Indonesia karena kita belajar pantun. Tapi kalau IPA dengan IPS itu tidak banyak. Makanya kemarin IPA-nya itu materinya saya share dulu, nanti minggu depan saya bikin video pembelajarannya. Kalau IPS ini saya langsung bikin video pembelajarannya karena sebenarnya materinya sedikit. Ya, seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian boleh bertanya jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini. Kalau contohnya itu sebenarnya ada banyak. Jadi kalian sendiri bisa mencari contohnya yang mana yang dimaksud interaksi individu dengan individu tapi menghasilkan persatuan atau menghasilkan perpecahan. Yang mana yang dimaksud interaksi individu dengan dengan kelompok yang menghasilkan persatuan dan yang menghasilkan juga perpecahan. Kemudian yang mana interaksi kelompok dengan kelompok yang menghasilkan persatuan dan yang menghasilkan juga perpecahan, seperti itu. Ya, jadi cuma itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kalian bisa mendaftar memang yang mana contoh-contohnya itu yang saya maksud tadi. Tapi ini bukan tugas ya, itu cuma dalam bentuk catatan kalian saja. Jadi silakan dibikin catatannya, ya, silakan dibikin catatannya. Kemudian kalian daftar. Pertama itu misalnya nomor 1, interaksi individu dengan individu. A, yang menghasilkan persatuan 1, 2, 3. B, yang menghasilkan perpecahan 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. A, yang menghasilkan persatuan 1, 2, 3. B, yang menghasilkan perpecahan 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. A, yang menghasilkan persatuan 1, 2, 3, yang menghasilkan perpecahan 1, 2, 3. Kalau kalian mau bikinkan tabel, bagus lagi ya, seperti itu. Jadi sekali lagi ini bukan tugas, kapan saja ada waktu kalian silakan dikerja ya. Yang jelas catatanmu ada, karena pada saat nanti ulangan itu saya akan keluarkan. Ingat, saya tidak akan kasih tugas dulu sementara, tapi saya akan keras di ulangan ya, saya akan ketat di ulangan. Jadi kalau ada yang saya suruh catat, dicatat dengan baik, tidak perlu dilaporkan karena itu adalah keuntungan kalian sendiri, bukan keuntungan saya. Kalau kalian mau mencatat, yang dapat kebaikannya kalian sendiri. Kalian tidak mau mencatat, dapat kejelekannya kalian sendiri. Tidak ada hubungannya sama saya. Saya cuma menyampaikan materinya, saya cuma menyampaikan bahwa lakukan ini. Kalau kamu sudah menganggap itu baik, maka lakukan ya, seperti itu. Jadi kalian sudah remaja, bukan lagi anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalian sudah kelas 5, satu langkah lagi kelas 6, satu langkah lagi, dua langkah lagi SMP. Ya, jadi jangan mau diatur-atur. Jangan mau selalu dimarahi sama orang tua dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini bukan tugas, tapi saya cuma sarankan kepada kalian untuk membuat catatan dalam bentuk tabel. Supaya apa? Supaya gampang kalian untuk mempelajari pada saat nanti ulangan. Ya, cukup sekian untuk IPS hari ini. Kalau ada yang ditanyakan boleh di grup ditanyakan, jangan dijapri supaya teman-teman kalian bisa lihat, supaya tidak ada pertanyaan double. Cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.